Oke anak-anak, minggu kemarin kita sudah membuat tugas dan sudah periksa semuanya, tapi di sini ada dua buku yang tidak saya temukan. Jadi ada dua nama yang belum saya kasih nilai, karena memang bukunya tidak ada di sini. Saya cek dulu ya, yang lain ada semua nanti bisa dibagikan. Ini yang belum saya kasih nilai ada Nadifa. Mana Nadifa? Nadifa, oke. Nadifa sudah mengumpulkan buku atau belum? Sudah, Sudah mengumpulkan, sudah tapi di mengumpulkan. sininya tidak ada. Barangkali Nadifa ingat kapan mengumpulkan atau sama siapa? Ngumpulin bukunya bareng sama Bunga kok. Bareng sama Bunga. Oke. Berarti kan memang sudah ngumpulin, tapi barangkali jadi kita saja. Nanti Siap. dicari dulu ya. Baik. Oke, Nadifa. Nadifa aman. Satu lagi yang belum, Raihan. Raihan, mana Raihan? Oke. Raihan gimana, sama nggak dengan Nadifa? Sudah ngumpulin atau belum? Belum, Bu. Oh, belum. Oh, Raihan emang belum ya? Belum, Bu. Belum ngumpulin. Kenapa belum ngumpulin? Belum dikerjain. Oh, belum dikerjain. Bentar. Kenapa ini? Kenapa? Ini buku kamu? Ini kok buku aku sih? Ya udah sih, emang kenapa? Cuma minjem doang. Kan aku ngumpulin tuh buat nilai. Kamu nggak bilang ke aku kalau mau minjem gitu? Ya kan tadinya ada di depan. Kenapa Saya nggak ambil aja. bilang-bilang? Ya udah sih, orang kamunya juga gak ada. Ya itu kan nggak gitu loh. Ya aku tuh butuh nilai. Aku udah capek-capek ngerjain. Oke, sebentar. Nadifa, ini buku kamu bener? Iya. Oke, coba saya lihat. Ini punya Nadifa dan udah ngerjain. Berarti Rehan bener ngambil punya Nadifa? Iya, Bu. Kenapa? Nggak bilang ya? Enggak, Bu. Oke, sabar ya. Baik, Nadifa, nanti bukunya aman, nanti sama saya. Nanti saya nilai. Rehan udah sampai mana tugasnya saya lihat? Oke, berarti masih setengah ya? Oke, kenapa belum dikerja? Enggak ada waktu, Bu. Gak ada waktu. Baik kalau gitu. Tapi ini kan punya Nadifa, nanti buku Nadifa tetap saya nilai, buku Rayhan belum. Sekarang kita akan lanjut pelajaran, tapi mungkin Rayhan habis ini ikut ibu ke kantor ya. Oke, tapi kita lanjut ada pelajaran dulu. Nadifa tenang ya, jangan nangis, santai aja. Oke, saya kasih nilai langsung karena memang kamu sudah mengerjakan sesuai dengan tanggal ketentuan. Rehan, makasih sudah datang ke sini. Maaf ya, saya mengganggu waktu pulang kamu karena kejadian yang tadi itu memang harus segera diselesaikan. Saya hanya tidak niat apa-apa, hanya mencari solusi dan agar kenyamanan kelas terus terjalin dari sekarang sampai selanjutnya. Jadi makasih sudah meluangkan waktunya ya. Oke, ini di sini cuman saya ingin mencari solusi doang. Kenapa sih kok tadi sampai terjadi ketidaknyamanan seperti itu? Coba Rehan cerita ke saya. Sebenarnya kronologis kejadiannya kayak apa sampai terjadi kayak tadi? Jadi gini, Bu, kan pas ngumpulin tugas itu ada buku yang paling atas ya, Bu. Nah, saya ambil aja, gak tahu itu bukunya punyanya Nadifa. gitu, Bu. Ya udah saya ambil aja, terus ya saya ngerjain, Bu, soalnya takutnya nanti ibu marah kalau nggak ngerjain. Iya, jadi ngerjainnya nyontek ke Nadifa. Iya, Oke, tapi kamu nggak bilang dulu berarti? Enggak, Bu. Oke, terus tadi nyolot gitu ke Nadifa itu kenapa? Gak Itu tahu, kan Bu, marah aja gitu. malu ya? Iya, Bu. Oke, iya siap. Sebenarnya setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Begitupun mungkin tadi Rehan, bahkan mungkin Nadifa wajar ya ketika dia tidak bisa menahan emosinya. Atau mungkin saya lihat Rehan tadi seperti itu, saya pikir wajar juga itu. Karena mungkin kaget ya lihat Nadifa tiba-tiba ngontrol ya gitu. Nah, tapi dari kejadian ini saya mau tanya Rehan. Rehan ingat kan sama keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Oke. Rehan sadar nggak bahwa sikap tadi, kejadian tadi itu adalah ada hal yang sudah Rehan langgar dari keyakinan kelas ini? Oke. Apa aja yang Rehan langgar dari keyakinan kelas ini? Mungkin karena nyontek ya, Bu, itu soalnya kan gak jujur. Terus juga ngambil buku tanpa izin. Oke, itu jelas tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Oke, baik. Karena Rehan sudah sadar atas keyakinan kelas yang dilanggar, habis ini kira-kira Rehan mau lakuin apa nih? Terhadap biar keyakinan kelasnya tidak terjadi pelanggaran lagi, biar nyaman lagi, apalagi khususnya dengan Nadifa. Kira-kira Rehan mau ngelakuin apa? Saya mau ngerjain tugasnya di rumah aja, Bu. Oke, terus ke Nadifanya mau gimana? Mau minta maaf aja, Bu. Minta maaf ke Nadifa, bener ya? Oke, boleh. Tugasnya boleh dikerjakan di rumah.
Dan untuk kedepannya tugas dikerjakan tepat pada waktunya. Terus sekarang mungkin sebelum pulang mumpung Nadipanya masih ada, saya panggil Nadipa. Tapi Rehan nggak apa-apa langsung minta maaf ke Nadipa? Oke, siap. Nggak apa ya, walaupun Nadipa perempuan minta maaf langsung nggak apa ya? Baik, hebat Rehan. Oke, saya panggil Nadipa dulu. Ada Nadipa, boleh ke sini dulu? Boleh, sini cantik. Silakan. Nadipanya sudah ada. Makasih cantik sudah ke sini. Silakan. Tadi Rehan mau apa katanya ke Nadipa? Maaf ya tadi ngambil buku kamu tanpa izin. Ikhlas. Benar. Jangan gitu lagi. Ya. Minta maaf, salamin. Oke, siap. Makasih Nadipa, Masya Allah hatinya memaafkan segitunya. Walaupun Nadipa sempat shock ya, karena nilainya nggak ada ya gitu. Oke, Rehan, Nadipa, kalian benar-benar yang hebat. Rehan mau mengakui kesalahan, Nadipa juga legowo memaafkan. Hebat banget kalian. Semoga ini jadi pelajaran untuk semuanya. Kedepannya, semoga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran keyakinan kelas yang saya kita sepakati ya. Hebat kalian. Terima kasih kalian murid-murid yang keren. Boleh kembali ke tempat. Makasih ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Kali ini saya akan mencoba melakukan pemantapan dari video restitusi yang baru saja kita saksikan bersama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Om Romlah, CGP dari Kabupaten Kuningan, instansi kerja saya di SMA Negeri 2 Kuningan. Baik, dari video restitusi yang kami lakukan tadi bahwa saat itu kami sedang menangani satu buah kasus di mana terjadi begitu saja dalam pembelajaran saya, itu antara Raihan dan Nadifa, di mana Nadifa sangat kaget saat nilainya tidak ada padahal dia pernah dan dia sangat ingat bahwa dia mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Ternyata ketika saya tanya lawan teman yang satunya, dia pun tidak ada dan ternyata buku Nadifa itu dipakai contekan oleh Raihan. Itulah yang membuat Nadifa naik pitam dan kemudian terjadilah pertengkaran karena Raihan memang tidak merasa melakukan sebuah kesalahan hanya judulnya meminjam buku teman. Di pikirannya bahwa itu adalah bukan kesalahan sehingga terjadi pertengkaran antara Nadifa dengan Raihan. Saat itu saya melerai terlebih dahulu, menenangkan terlebih dahulu dan kemudian saya membiarkan pembelajaran berlanjut agar tidak mengganggu kelas yang lain. Namun saya meminta Raihan untuk datang setelah selesai pembelajaran. Dan itu adalah proses restitusi yang saya lakukan untuk kejadian atau untuk kasus yang terjadi di saat pembelajaran saya tadi. Dan ketika saya memanggil Raihan, saya mencoba menstabilkan identitas Raihan dulu karena dikhawatirkan dia merasa down ketika teman-temannya tahu bahwa dia nyontek dan ketika teman-teman tahu bahwa dia merugikan Nadifa yang nilainya otomatis tidak muncul karena memang bukunya sama Raihan, belum saya nilai gitu. Nah, saya menstabilkan identitas Raihan dulu dengan saya menyampaikan bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, untuk kali ini kebetulan Raihanlah yang melakukan kesalahan. Kemudian setelah saya lihat stabil Raihannya dan setelah saya lihat walaupun saya masih melihat ada kesel di Raihan, saya kemudian bertanya kronologi kejadiannya seperti apa sehingga terjadi sehingga terjadi kerugian terhadap Nadipa karena buku Nadipa dipakai oleh Raihan. Ternyata Raihan menceritakan masih dengan menggebu-gebu, masih dengan rada emosi karena dipikirannya bahwa dia tidak melakukan kesalahan besar, dia hanya meminjam buku tapi lupa mengembalikan, itu saja. Sehingga kelupaan dia membuat Nadifa tidak dapat nilai saat itu dari saya. Tapi saya kan sudah mengambil antisipasi dengan tetap menilai Nadifa saat itu juga. Kemudian setelah dia menceritakan, bahkan mengakui, saya kemudian mengarahkan dia untuk mengingat keyakinan kelas. Dan ternyata dia masih mengingat. Keyakinan kelas yang kami sepakati adalah bahwa setiap peserta didik di kelas tersebut harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menghargai sesama temannya, sama teman dalam kelas tersebut. Nah, ternyata dia masih ingat dan kemudian saya tanya, apa keyakinan kelas apa yang
Raihan tidak laksanakan di kejadian tadi. Dia dengan kesadarannya yang tinggi, dia menyatakan bahwa dia sudah tidak jujur dengan menyontek, itu menunjukkan ketidakjujuran. Kemudian yang kedua, dia mengambil buku Nadifa tanpa izin, sehingga itu bentuk dia tidak menghargai Nadifa. Kemudian yang ketiga, ya menimbulkan kegaduhan dengan dia merasa tidak bersalah. Nah, dari sana saya melihat bahwa Raihan sudah mengakui kesalahannya dan kemudian saya tanya, keyakinan tersebut agar keyakinan tetap berjalan dengan baik, agar kenyamanan kelas tetap berjalan dengan baik, saya tanya apa yang akan Raihan lakukan kepada Nadifa. Kemudian dengan legowonya dari hati dia yang paling dalam, dia bilang, saya akan meminta maaf kepada Nadifa. Walaupun ternyata Nadifa kan seorang perempuan. Dan tadi jelas kejadian tadi benar-benar membuat malu bagi seorang laki-laki. Akhirnya saya langsung panggil Nadifa dan legowonya Nadifa pun menerima permintaan maaf Raihan dan memaafkan Raihan walaupun memang ada syarat yang disampaikan oleh Nadifa untuk tidak mengulangi lagi. Dan alhamdulillah restitusi ini berjalan dengan lancar ketika Raihan menyadari kesalahannya dan dia berjanji bahwa keyakinan kelasnya sudah dia langgar dan dia tidak akan mengulangi lagi. Begitupun dengan Nadifa yang mereda emosinya, memberikan maaf kepada Raihan dan akhirnya kenyamanan kelas, hubungan antara Raihan dengan Nadifa sebagai teman itu tidak terjadi perpecahan dan tidak terjadi emosi yang berkelanjutan setelah terjadi restitusi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pemantapan restitusi ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita doakan semoga murid-murid kita, anak didik kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.